Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali Sarah dan Mardias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Ya pemirsa, pandemi yang sudah berjalan selama beberapa bulan ini pasti berdampak besar ya pada kehidupan kita, entah itu dari faktor ekonomi, sosial, kesehatan fisik, dan pastinya salah satu hal yang pasti terdampak adalah kondisi psikologis kita. Stres adalah salah satunya, dan stres ini ternyata tidak hanya terjadi pada orang dewasa tapi juga bisa terjadi pada anak-anak. Kalau orang dewasa mungkin karena stres faktor ekonomi, work from home seperti itu ya. Kalau anak-anak mungkin karena udah berbulan-bulan nggak pergi ke sekolah seperti itu. Lalu bagaimana cara mengenali kalau anak ini mengalami stres, terus dampaknya seperti apa dan bagaimana cara mengatasinya? Nah, inilah topik yang kita bahas hari ini, yaitu kenali stres pada anak. Nah, kalau ngomongin tentang stres pada anak, salah satu hal yang katanya bisa dilakukan untuk meminimalkan risiko stres pada anak adalah dengan berlatih yoga. Yuk kita bahas terlebih dahulu beberapa manfaat yoga untuk kesehatan mental anak. Kita lihat yang pertama ya. Tingkatkan konsentrasi belajar. Nah, kalau kita ngomongin tentang yoga, itu kan memang salah satu cabang olahraga yang sangat membutuhkan konsentrasi tingkat tinggi seperti itu ya. Jadi kalau nggak konsentrasi, kayaknya dampak yoganya itu nggak akan kerasa. Nah, ini mungkin akan diaplikasikan juga ke dalam hal sistem belajar si anak gitu ya. Jadi ketika mereka bisa melakukan yoga dengan baik dan lancar, maka ini juga bisa untuk meningkatkan konsentrasi belajar si anak. Apalagi kalau zaman pandemi gitu ya, mereka harus study from home, school from home gitu ya. Jadi nggak bisa ketemu sama teman-teman, sementara distraction di sekitarnya banyak. Jadi ini bisa membantu mereka untuk meningkatkan konsentrasi belajar dengan yoga. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Tumbuhkan kepercayaan diri. Nah, seringkali ketika kita berbicara tentang kesehatan mental anak gitu ya, apalagi di masa pandemi sering nggak ketemu teman gitu ya. Nah, ada salah satu hal yang mungkin menjadi catatan orang tua adalah kepercayaan diri anak yang agak menurun seperti ini. Nah, kabarnya ketika kita melakukan yoga, anak-anak ini melakukan yoga, maka tingkat kepercayaan diri anak-anak ini akan naik seperti itu. Jadi kalau Anda ingin memiliki anak-anak dengan tingkat percaya diri yang tinggi, Anda harus melakukan yoga kepada anak-anak Anda ya. Kita lanjut yang ketiga. Latih kestabilan emosi. Nah, ini juga yang penting. Ternyata untuk melatih emosi supaya tetap stabil itu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi anak-anak juga harus mulai dari dini gitu ya untuk melatih kestabilan emosi. Nah, kabarnya dengan melakukan yoga ini bisa melatih kestabilan emosi anak-anak gitu ya. Karena dalam yoga ini kan gerakannya mungkin agak lambat-lambat seperti itu ya. Jadi kayak membuat emosi lebih stabil gitu. Kita lihat yang terakhir, menjaga kesehatan mental. Nah, ini yang paling utama dari yang namanya yoga untuk anak-anak. Ternyata dengan semua gerakan, dengan semua aturan-aturan yang ada di yoga, ini kabarnya bisa membuat kesehatan mental anak ini menjadi lebih terjaga. Nah, untuk membahasnya apakah benar keempat hal tadi adalah manfaat baik yoga untuk anak, kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa manfaat yoga bagi anak, terutama untuk kesehatan mental si anak. Nah, untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Elvi Vianita, SPSI Psikolog Enlighten Consulting, sekaligus praktisi yoga yang ada di Bandung, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Elvi, apa kabar? Waalaikumsalam, selamat pagi Mas Mad. Halo. Oke, Mbak Elvi, hari ini kita akan membahas bagaimana kemudian manfaat yoga gitu ya bagi kesehatan mental si anak gitu. Apalagi kalau di zaman pandemi gitu ya, mungkin tingkat stresnya udah mulai naik nih karena mungkin nggak ketemu sama teman-teman, harus di rumah terus karena orang tuanya khawatir gitu ya kalau main keluar rumah takutnya kena COVID gitu kan. Jadi akhirnya terkungkung di rumah gitu kan. Justru malah akhirnya pakai gawai terus, justru nggak sehat kan seperti itu. Nah, bagaimana kemudian ternyata ada manfaat lain dari yoga kepada anak, terutama untuk kesehatan mental anak. Kita lihat yang pertama Mbak, katanya ini bisa meningkatkan konsentrasi belajar. Gimana nih? Ya, betul sekali Mas. Jadi begini, kalau kita bicara mengenai masalah konsentrasi,
perhatian ya, akan sangat menarik kita membahasnya dari sudut pandang yang namanya rentang perhatian. Sudah tentu yang namanya anak kecil ya, rentang perhatiannya sudah pasti tidak panjang. Tapi anak zaman sekarang itu situasinya sangat tidak diuntungkan ya, dengan berbagai macam stimulus yang justru tidak mengajari mereka untuk belajar mempertahankan suatu perhatian dalam rentang waktu tertentu. Yang seperti Mas Mat bilang tadi ya, handphone begitu ya. Jadi anak zaman sekarang tuh mainannya kalau nggak TV, kalau nggak nonton TV, ya nonton YouTube. Kalau nggak main video game, ya main handphone. Itu kan sebenarnya semua stimulus-stimulus visual yang dengan cepat berpindah, yang tidak melatih seorang anak untuk belajar mempertahankan rentang perhatian dalam jangka waktu tertentu. Jadi gini Mas, udah mereka rentang perhatiannya pendek, ditambah stimulus-stimulus yang lebih banyak memborbardir mereka tuh lebih banyak justru stimulus-stimulus yang tidak kurang menguntungkan bagi mereka untuk belajar, ya, untuk terutama dalam sisi rentang perhatian. Nah, bagaimana sih yoga di sini berperan ya? Kita ingat bahwa anak-anak ini kan sekarang masih kecil, tapi mereka akan dewasa dan menghadapi persoalan-persoalan akademis yang lebih kompleks, yang membutuhkan perhatian yang jauh lebih panjang rentangnya. Jadi kalau kita nggak sampai dari sekarang do something ya, kasihan nanti mereka besarnya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh yoga dalam hal ini? Jadi kalau kita ketahui ya, yang namanya gerakan yoga, benar tadi Mas Mat bilang ya, jadi gerakannya itu kan membutuhkan koordinasi motorik yang cukup kompleks, tapi dilakukan dengan smooth ya, dengan smooth dan mengalir, begitu ya, relax begitu ya. Nah, gerakan-gerakan yang semacam ini akan sangat memacu fungsi kerja otak yang bernama prefrontal cortex. Nah, bagian otak ini adalah bagian otak yang berperan dalam ketika anak melakukan pemusatan perhatian. Jadi akan terbantu dengan yoga. Dan tidak hanya itu, ketika anak melakukan yoga, maka neurotransmitter yang bernama dopamin juga akan keluar dengan lebih efisien. Seperti kita ketahui ya, anak-anak yang memiliki gangguan rentang perhatian, seperti anak ADHD, anak ADD, ya, itu adalah anak-anak yang pada umumnya kadar dopaminnya rendah. Ya. Jadi dengan yoga, dia melakukan yoga, dopamin keluar lebih efisien, akan dapat terbantu proses atensinya itu tadi dengan neurotransmitter yang keluar dengan lebih lancar. Gitu. Dan tidak hanya itu Mas, kalau kita bicara hanya perhatian, itu kan hanya sekelumit kecil dari keseluruhan proses belajar ya. Sementara kalau kita belajar adalah sebuah proses di mana kita menyimpan informasi yang baru, dan kita juga bisa menggunakannya ketika dibutuhkan. Itu yang namanya proses belajar ya. Nah, ketika kita melakukan yoga, bagian otak yang bernama hipokampus itu juga aktif. Bagian hipokampus adalah bagian otak yang berperan untuk penyimpanan informasi baru, dan kalau dibutuhkan kita bisa pakai lagi gitu ya. Jadi ini sangat berperan ketika anak belajar hal-hal yang baru. Dengan gampang dia bisa menyimpannya dan dia ingat di mana sih otak ini letaknya begitu ya. Misalnya otak tuh tahu dia letaknya di sebelah mana untuk diambil dipergunakan pada ketika dia membutuhkan begitu. Jadi bisa dikatakan yoga cukup dapat membantu proses belajar secara hampir menyeluruh. Tidak saja dari proses perhatian, namun juga dia akan membantu anak untuk belajar hal-hal baru lewat penyimpanan memori yang lebih efisien. Jadi keren ya Mas ya? Berarti bisa meningkatkan konsentrasi belajar gitu ya Mbak Elvia. Kita lanjut yang kedua. Benar. Bisa menumbuhkan kepercayaan diri, betul nggak nih? Wah, betul sekali Mas. Inilah kerennya yoga ya. Jadi ketika anak memasuki sebuah setting yoga yang dilakukan dan dipraktekkan dengan benar, sebenarnya dia memasuki sebuah situasi di mana dia tidak takut untuk berbuat kesalahan. Kenapa? Nah, cantik sekali nih ya, karena di yoga itu trenernya atau fasilitatornya atau bahasa bagusnya si yogis gitu ya, memiliki filosofi yang namanya errorless learning. Nah, itu apa? Jadi para trainer yoga ini ya, kalau bisa dibilang trainer, tidak akan fokus pada apa yang masih kurang dari anak. Tidak, dia akan berusaha juga melihat apa sih lebihnya, apa sih yang sudah bagus, apa sih strength point-nya. Dari situ baru masuk untuk memperbaiki apa yang masih kurang. Jadi anak tuh nggak ngerasa down ya, aku kok salah melulu gitu, enggak.
gitu ya. Tapi karena dia akan dilihat dulu bagus-bagusnya apa sih, dari situlah baru masuk mengatasi kekurangannya. Dan yang menarik lagi adalah, panjang ya Mas ngomongnya. Dan yang lebih menarik lagi adalah di dalam yoga itu kan selalu ada alternatif pose yang lebih sederhana. Jadi kalau seorang anak tidak bisa pose tertentu, akan ada alternatif pose lain yang lebih sederhana. Dia nggak bisa, ada lagi yang lebih sederhana lagi. Dia nggak bisa juga, boleh loh anak itu cuma membayangkan gerakan tersebut, namun diiringi dengan bernafas yang benar. Itu udah yoga. Karena apa? Jadi kita suka lihat ya ada orang yang wah yoganya keren banget sampai jumpalitan begitu ya, fleksibel banget, lentur banget badannya ya, sampai kaki di atas semua begitu ya. Tapi kalau tidak diiringi dengan bernafas yang benar, itu bukan yoga. Tapi kita cuma membayangkannya saja, atau kita hanya melakukan gerakan yang sederhana sekalipun ya, namun diiringi dengan cara bernafas yang benar, you've been already in yoga. Jadi prinsipnya seperti itu. Nah terkait dengan tadi anak ya, dia berada di dalam sebuah situasi di mana dia tidak takut berbuat kesalahan. Yang dia tangkap dari situ adalah dia merasa diterima kan. Ketika anak berada di dalam situasi di mana dia merasa diterima, dia akan mulai belajar untuk menerima dirinya sendiri juga. Dia akan mulai bisa melihat, oke lah aku banyak kurang di sini, tapi aku punya lebih di sini loh. Nah inilah titik di mana kepercayaan diri mulai tumbuh. Luar biasa ini penjelasan dari Mbak Elvi ya. Mas ya. Sangat mendetail sekali ya. Oke, kita lanjut Mbak. Kita masih 2 lagi soalnya. Latih kestabilan emosi. Gimana nih? Kestabilan emosi. Nah, ini juga cantik nih Mas penjelasannya. Makanya saya tuh crazy about yoga ya, karena wow gitu ya. Jadi gini, ketika kita ada gangguan, ada sesuatu yang mengganggu kita secara emosional ya. Misalnya kita takut gitu ya. Pasti nafas kita berubah ya. Kalau takut kita nafasnya jadi tercekat. Jadi begitu ya. Kalau kita marah, pada umumnya kita mendengus ya. Begitu kan ya. Kalau kita sedih, biasanya nafas kita tuh menjadi melambat ya. Kalau kita cemas, biasanya kita terengah. Ada gimana ya, kita berusaha untuk sebanyak mungkin menarik oksigen supaya jalannya lancar gitu. Tapi malah tambah nggak lancar sebenarnya begitu. Jadi begini, ketika kita mengalami sesuatu yang mengganggu secara emosional, maka cara bernafas kita juga berubah. Nah, mungkin kita bisa melakukan do something dengan isi kepala kita supaya kita tenang kembali. Tapi sebenarnya ada cara yang lebih gampang dong, gitu ya. Kalau tadi gangguan sesuatu yang mengganggu membuat nafas kita berubah, ya udah nafasnya diubah lagi aja ke netral, ya enggak? Lebih gampang kan itu sebenarnya. Jadi kebayang nggak sih di yoga itu ada banyak sekali teknik-teknik pernafasan yang bernama pranayama. Jadi pranayama tuh tekniknya banyak sekali ya, macam-macam. Dan semua memiliki manfaat dan tujuan yang begitu banyak juga. Jadi luar biasa sekali yoga itu ya. Nah kebayang nggak sih anak kalau belajar yoga, kemudian dia belajar pranayama. Itu kan berarti dia memiliki akses untuk dapat membuat emosinya menjadi tenang kembali ketika dia sedang terganggu. Dan tools ini gampang didapatkan. Ya kan cuma tinggal mengubah cara nafas, kan dia nggak perlu bawa something, nggak perlu pergi kemana. Tapi mudah diakses kapan saja dan di mana saja, kapan saja dia membutuhkan dan gampang pula, ya. Jadi anak merasa dapat mengontrol gangguan-gangguan emosi yang dia rasakan dengan cara yang mudah. Itulah yoga. Jadi lebih stabil gitu ya emosinya. Kita yang terakhir nih Mbak Elvi, sangat luar biasa nih penjelasannya. Menjaga kesehatan mental ini mungkin yang utama nih. Gimana nih Mbak Elvi? Ya benar sekali, bagus sekali Mas. Jadi kesehatan mental ya Mas ya. Jadi kalau kita melakukan gerakan yoga, itu kan selalu instrukturnya akan menginstruksikan kita untuk aware atau untuk memperhatikan sensasi yang ada di dalam tubuh. Benar ya? Misalkan rentangkan tangan Anda, rasakan sensasi ketegangan yang ada di bagian lengan. Selalu gitu ya. Sementara dagu Anda rileks gitu ya. Selalu begitu ya. Nggak pernah mereka gerak-gerak sendiri, nggak pernah. Pasti ada sensasi tubuh yang diminta bagi kita untuk dikenali. Nah, sensasi tubuh atau body awareness akan berkembang menjadi yang namanya self-awareness atau kesadaran pada apa yang terjadi dalam diri kita secara mental. Nah, mengapa ini saling berhubungan? Karena letaknya di otak tuh sama antara body awareness dan self-awareness. Jadi kalau body awareness terangsang, maka self-awareness juga akan terangsang. Nah, self-awareness ini apa sih? Seorang yang memiliki
self awareness yang baik, itu orangnya nggak impulsif ya Mas ya. Jadi ada sesuatu yang bikin dia kesel, dia nggak langsung main tabok, nggak. Ada sesuatu yang bikin dia sedih, nggak langsung bercucuran air mata, nggak. Dia punya yang namanya internal wisdom atau kebijakan internal. Jadi kalau ada suatu stimulus yang mengganggu dia akan ada sesuatu suara di dalam diri yang berkata, wait gitu ya, bentar, apakah dia memang bermaksud begitu sehingga kamu harus marah? Wait, bentar, apakah dia memang maksudnya membuat kamu sedih? Wait, apakah kamu sudah benar melihat dan mempersepsi apa yang kamu rasakan? Ada sesuatu yang menghalangi sebegitu sehingga dia sempat memilih respon yang lebih sesuai. Kan cakep ya? Jadi lebih adaptable. Dan kemudian self awareness ini juga akan membantu kita dalam menghadapi situasi-situasi sulit. Jadi ada emosional yang disebut sebagai emotional insight. Ketika kita ada problems gitu ya, ada masalah gitu ya. Kita tuh suara-suara yang ada di dalam diri kita tuh lebih encouraging ya. Kita akan tiba-tiba mendapatkan insight gitu ya. Oh, ternyata saya tuh begini karena begini. Kadang-kadang kan kita suka begitu ya. Saya tuh jadi kesel karena saya tuh ada masalah ini karena saya tuh begini. Dia dapat suatu kesadaran tertentu ya tentang apa yang sudah dia lakukan, apa yang terjadi dalam diri dia. Jadi harusnya saya tuh begini dan dia jadi tahu tindakan yang dapat ia lakukan dengan lebih tepat. Seperti itu Mas. Jadi kebayang nggak sih seorang anak yang melakukan yoga sedari kecil, self awareness-nya kan dia tumbuh begitu ya. Ketika dia sudah menjadi orang dewasa, dia akan menjadi orang dewasa yang lebih lebih toleran terhadap stres karena dia mempersepsi dengan lebih objektif, karena dia merespon dengan lebih tepat. Kalau ada sesuatu yang mengganggu dia secara emosional pun dia akan lebih mudah mengatasinya ketimbang dia tidak memiliki self awareness yang baik. Oke, betul. Cantik sekali ya Mas ya. Oke, berarti berawal dari self awareness tadi ya, sehingga akhirnya mulai dari kepercayaan diri, kestabilan emosi, dan akhirnya kesehatan mentalnya juga bisa terjaga dengan baik. Baik, terima kasih. Kayaknya nanti perlu segmen khusus ini dengan Mbak Elvi ya untuk membahas lebih mendalam tentang yoga ini sendiri ya. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Mbak Elvi Vianita, SPSI psikolog Enlighten Consulting sekaligus praktisi yoga yang ada di Bandung, Jawa Barat. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Mbak ya. Terima kasih. Selamat pagi, sehat-sehat terus dan salam untuk keluarga di rumah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini, kenali stres pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sati-tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sati dan kita masih membahas topik kita hari ini, kenali stres pada anak. Jadi jika Anda memiliki pertanyaan seputar stres pada anak, apalagi anaknya udah berbulan-bulan gitu ya, tinggal di rumah, nggak ke sekolah, nggak bisa ketemu banyak teman, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati-tv. Dan telah hadir bersama kami salah satu psikolog andalan kita yang cantik, ada Miss Jessica Miranda, MPSC psikolog perhati. Selamat pagi Miss Jessica, apa kabar? Selamat pagi Mas Raden. Oke, Miss, hari ini kita akan membahas salah satu hal yang mungkin dihadapi oleh parents, orang tua gitu ya, di seluruh Indonesia dan mungkin dunia gitu, ketika anak-anaknya nggak bisa sekolah gara-gara pandemi COVID-19 gitu ya. Dan salah satu hal yang mungkin dirasakan sama anak-anak, walaupun mungkin gitu ya, anak-anak ini pakai gawai sebagai salah satu pelariannya mereka karena nggak bisa ketemu sama teman, tapi yakin deh pasti ada perasaan stres, ada rasa stres karena mungkin nggak bisa ketemu sama teman, tingkat belajarnya agak susah dimengerti karena harus belajar online yang benar-benar something new kan, seperti betul. itu. Nah, kalau sebelum kita berbicara ke stres pada anaknya sendiri, yang dimaksud dengan stres itu sebenarnya apa sih? Oke, jadi stres itu adalah ketika seseorang gitu ya menghadapi satu individu di mana antara tuntutan yang harus kita jalani dan berbeda nih dengan kemampuan yang kita miliki. Nah, jadi seperti situasi pandemi ini gitu ya. Karena situasi pandemi ini kita sebelumnya tidak pernah nih dilatih gitu ya. Bagaimana sih cara menghadapi situasi pandemi, terus apa yang harus dilakukan gitu. Nah, akhirnya situasi ini gitu ya dengan kemampuan yang kita miliki, nah itu bisa menimbulkan stres pada diri individu. Gitu. Semacam kayak shock terapi ya, karena sesuatu yang baru harus diadaptasi dengan cepat gitu ya. Betul, dan terus beradaptasi ya di situasi
situasi pandemi seperti ini kan. Mau tidak mau harus beradaptasi Betul. seperti itu. Nah sebenarnya ini menjadi faktor pencetusnya mungkin ya, yang akhirnya orang merasa kayaknya aku stres deh gitu. Tapi orang bisa menilai nggak kalau mereka lagi stres gitu? Bisa, Bisa betul. ya? Karena kan sebetulnya ketika kita stres itu kan pasti ada ciri-ciri gitu ya yang kita rasakan atau ketika orang lain di sekitar kita, mungkin kalau situasinya anak-anak gitu ya, orang tua, guru gitu ya, lingkungan di sekitar kita menyadari. Tapi itu kalau misalnya memang mereka menyadari gitu. Tapi kan ada beberapa orang yang memang oh, kayaknya biasa aja deh gitu. Itu kan sepele gitu ya gitu. Kok kamu bisa stres, kok saya biasa aja misalnya seperti itu. Nah padahal tingkat stres yang dimiliki oleh seseorang itu berbeda-beda gitu. Kayak levelnya lah, karena kan stres itu bukan dikotomi ya. Bukan kayak normal nggak normal, tapi kayak shade, kayak warna lipstick gitu loh. Jadi ada gradasinya. Oke ya. Tapi ada jenis-jenisnya nggak? Kalau tadi kan mungkin tingkatnya yang ringan, sedang, ke berat. Tapi kalau jenis-jenis stres ada nggak? Atau sebenarnya ya stres satu kesatuan bahwa ada stresor dari luar, entah dari luar atau internal gitu yang akhirnya masuk ke dalam tubuh kita gitu. Nah, jadi stres itu ada dua nih, Mas Raden. Jadi ada namanya eustress sama distress. Nah, eustress itu adalah jenis stres yang positif gitu. Ternyata stres ada yang positif ya? Iya, karena ketika kita tidak ada stres, saya suka ibaratin kayak lonceng gitu ya, kayak lonceng. Jadi sebetulnya kalau kita tidak ada stres sama sekali, itu justru tidak menjadikan kita itu mengembang diri gitu ya. Jadi ada perkembangan diri, lalu juga kita ada tantangan yang harus kita lalui. Karena sebetulnya gitu ya, kalau kita bahas eustress, stres yang positif, contohnya anak-anak yang di sekolah. Mereka kan ada ujian sekolah. Nah, ketika ada ujian itu kan sebenarnya ada challenge gitu ya yang harus mereka lalui, tapi ketika mereka berhasil melalui itu, mereka akan naik level. Nah, itu stres yang positif yang akhirnya meningkatkan kinerja kita gitu ya, mengembang potensi dalam diri kita gitu ya. Nah, tapi ada juga yang disebutkan distress. Nah, distress itu adalah jenis emosi yang negatif. Gitu. Artinya ketika itu terjadi secara terus-menerus atau ketika anak-anak gitu ya. Nah, misalnya dia anak-anak itu harusnya adalah dunia bermain gitu. Tetapi di masa pandemi ini kok kayaknya belajar itu kan banyak ya, kita baca di beberapa artikel gitu, rasanya online learning gitu ya atau PJJ, pembelajaran jarak jauh, sama dengan tugas numpuk gitu. Nah, itu membuat stres gitu pada anak-anak karena harus beradaptasi. Kok kayaknya ketika selesai sekolah pun masih harus nih mengerjakan beberapa tugas-tugas gitu ya, karena misalnya waktunya hanya sebentar gitu. Oke. Beda nggak sih stres orang dewasa sama stres anak-anak gitu? Dampaknya mungkin atau ciri-cirinya gitu mungkin, Miss Jess? Sebetulnya kalau untuk ciri-cirinya pasti berbeda ya, karena usianya, apalagi ketika kita sudah dewasa, pasti pikiran kita secara kognitif kita sudah berkembang lebih kompleks dan pengalaman kita jauh lebih banyak. Nah, sedangkan kalau anak-anak gitu ya, mungkin kalau ciri-cirinya ada beberapa yang misalnya kalau untuk orang dewasa itu keringet dingin, terus sakit perut gitu. Nah, secara fisik ada gitu ya, juga terdapat di anak-anak gitu. Karena kalau cemas tuh, oh kok kayak tangannya itu berkeringat gitu. Nah, tapi untuk anak-anak yang lebih spesifik lagi gitu ya, dampaknya itu adanya kemunduran perkembangan gitu. Misalnya yang tadinya dia ceriwis gitu ya, dia jadi anak yang pendiam. Lalu dia jadi kembali mengisap jari, kembali mengompol. Padahal untuk toilet trainingnya itu sudah lulus gitu. Nah, itu bisa terjadi. Lalu ada yang terjadi juga pada orang dewasa dan juga anak-anak, misalnya pola tidur gitu ya. Jadi kok kayaknya untuk tidur tuh susah gitu ya. Nah, itu. Jadi ada beberapa memang yang sangat spesifik terjadi pada anak gitu ya. Tapi juga ada yang terjadi memang kayaknya ada kesamaan nih antara dewasa gitu. Karena kalau anak-anak ada yang tantrum gitu ya. Jadi tantrum secara berlebihan gitu. Lalu juga ada yang ketika dia gitu ya melihat satu situasi atau melihat orang tersebut kok jadinya kok nangis gitu, punya emosi yang sensitif, oh ada apa nih? Nah, seperti itu. Oke. Beda nggak sih, Miss, antara stres sama mungkin rasa khawatir atau cemas gitu? Jadi gini, stres itu gitu ya, sebenarnya kita bisa bedakan dari intensitasnya. Nah, itu yang mesti kita pahami. Kalau saya tuh suka bilang gitu ya ke klien saya,
kita suka kalau anak-anak itu kan sukanya pakai visual ya gitu ya. Jadi ada skala 1 sampai 10. Nah, kita bilang, "Oke, kamu kira-kira rasa marahnya tuh ada di situasi mana? Stresnya tuh ada di situasi dari 1 sampai 10 tuh Di angka berapa? ada gitu di ya? angka berapa?" Karena gini, ketika stres itu artinya biasanya stres itu jangka pendek ya. Jadi ketika kita sudah berhasil melaluinya, misalnya kita stres nih karena ujian sekolah. Nah, ketika ujiannya sudah selesai gitu rasa cemasnya, gitu ya, rasa stresnya. Tapi ketika cemas itu bisa intensitasnya itu durasinya dan frekuensinya itu sangat intens gitu ya. Dan itu bisa terkadang itu terjadi ketika bahkan nggak ada pemicu. Oh. Gitu. Gitu, apalagi di situasi pandemi seperti ini ya. Duh nih kapan sih bisa sekolah gitu, kapan sih ini. Jadi kan ada jawaban-jawaban yang kita nggak bisa pastikan gitu. Jadi stres itu kita harus lihat ya seberapa intensitas si anak itu gitu. Makanya perlu banget awareness dari orang sekitar untuk melihat kondisi anak, apa sih, ada nggak sih yang berubah gitu dalam biasanya let's say seminggu sampai 2 minggu terakhir. Jadi itu konsisten. Oke. Berarti ini menjadi kayak tugas atau PR orang tua dong atau keluarga untuk kemudian mengenali kira-kira si anak ini stres atau enggak gitu ya? Betul gitu, karena pasti ada perubahan-perubahan. Karena seperti kalian saya yang tadinya udah nggak bermain seperti biasanya, akhirnya dia jadi ngisap jari, terus jadi nggak tahu cara bermain tuh gimana gitu. Tapi beda-beda nggak sih Mas? Misalnya mungkin isap jari atau toilet trainingnya jadi kacau seperti itu. Ada hal-hal lain mungkin yang noticeable gitu yang mungkin bisa dilihat banget, atau itu memang tanda umumnya seperti itu atau beda-beda tergantung si anaknya sendiri atau gimana? Untuk beda-bedanya itu tergantung dari usia, masalah yang gitu. Karena kan sebenarnya range anak-anak ini kan juga usianya kita nggak bisa samain ya, misalnya anak usia dini dengan anak-anak yang udah usianya 7 sampai 12 tahun. Pasti kan berbeda gitu. Mungkin jadi jempol juga. betul gitu. Itu sangat jauh. Jadi sebetulnya kayak kalau memang dia sudah cukup jauh gitu ya dari milestone perkembangannya, nah itu menurut saya udah sinyal sih kayak kita nih harus pergi ke profesional. Kayak kenapa ya gitu, apakah memang karena pandemi atau karena situasi yang lain gitu. Itu jadi kalau memang 0 sampai 6 tahun itu ya seperti yang tadi saya sudah jelaskan, ada tantrum gitu ya, terus ada kemunduran perkembangan gitu. Namun ketika usianya sudah 7 tahun sampai 13 tahun itu ada kayak misalnya sulit berkonsentrasi gitu, terus juga jadi lebih sensitif perasaannya gitu. Lalu nanti kalau udah usianya sampai 17 tahun misalnya 14 sampai 17 tahun udah ada tuh perilaku-perilaku yang membahayakan diri gitu, seperti misalnya mogok sekolah, mogok makan gitu. Nah itu bisa gitu, itu bisa dilakukan gitu. Oke, tapi semoga tidak ada self harm ya, melukai diri sendiri seperti itu ya mungkin. Betul, tapi makanya karena self harm itu perlu diketahui juga itu tidak terjadi secara tiba-tiba perlu gitu. proses gitu ya. Jadi misalnya awalnya kok kayaknya lelah banget ya hidup kayak gini. Nah itu sebenarnya dari kita omongan yang seperti itu. Nah terkadang tuh kita misalnya ngomong ke dalam lingkungan kita dan lain sebagainya, ngomong ke orang tua, itu kita mesti sadar masalah dan kok dia berpikir seperti ini ya, kayak ingin meninggalkan gitu. Karena self harm itu udah cukup jauh ya sebetulnya ya, karena udah ingin memberikan aksi. Suicidal action itu udah. Nah, berarti memang PR orang tua banyak nih. Total ekonomi iya, kesehatan fisik iya, kesehatan mental anak juga iya ya selama pandemi ini. Oke, Miss, nanti kita akan lanjut lagi ngobrol. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsaati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Saati dan kita masih membahas sama kita hari ini kenali stres pada anak. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Masih bersama dengan Miss Jessica Miranda. Miss, kalau kita berbicara tadi kan di awal kita sudah ngomongin tentang gejala-gejalanya atau ciri-cirinya mungkin yang bisa dilihat ketika anak ini mulai mengalami stres. Nah, dampaknya apa ketika anak ini mulai mengalami stres dan jangka panjangnya seperti apa, dan apakah ini bisa berpengaruh ketika nanti mereka sampai dewasa gitu?
Nah, sebetulnya kalau untuk dampaknya tergantung dari intensitas yang dimiliki. Karena setiap anak, bahkan setiap individu kan berbeda-beda nih gitu ya. Itu mungkin aja kalau stres menurut saya kita hanya di skala misalnya 3. Tapi ada yang mungkin individu yang lain sangat intens bahkan di skala 8 sampai 10. Nah, itu sangat berbeda-beda. Jadi penanganannya pun berbeda-beda. Nah, tapi akan berdampak gitu ya ke area mana aja dalam perkembangan, menurut saya itu akan berdampak ke seluruh aspek kehidupan gitu. Kayak seperti fisik, misalnya akan berkeringat dingin gitu, perutnya akan sakit perut, terus juga badan juga jadi tegang, misalnya seperti itu. Lalu juga dari aspeknya sosial gitu ya, jadi mengganggu sosialisasi dia gitu. Terus jadi ketika kemana-mana kok rasanya takut gitu ya, takut sendiri. Jadi harus ada orang tua yang menemani seperti itu. Lalu juga dari pengembangan diri dan akhirnya kan aspeknya juga ke arah kognisi ya, waktu dia di akademik. Nah, itu pasti akan berpengaruh gitu. Nah, apakah sampai dewasa atau tidak tergantung karena kan memang kesehatan mental atau stres itu sendiri kan tidak dikotomi gitu ya. Karena ada levelnya itu tergantung gitu. Apakah orang tua, guru, dan lingkungan sekitar itu paham mengenai kondisi anak, lalu juga mengerti cara berkomunikasi dengan anak gitu. Nah, jika misalnya salah satu contoh, kita tahu ketika anak-anak itu adanya dunia bermain, bagaimana kita mengajarkan anak itu dengan bermain, walaupun rasanya sulit gitu ya, karena banyak itu kasus-kasus yang saya tangani, tidak semua orang tua suka sama anak-anak, suka sama anak kecil, kan gak semua orang gitu ya. Tapi kan ketika punya anak, kan kita harus berkomunikasi, belajar berkomunikasi. Nah, ketika hal itu terjadi dan orang tua belum mampu gitu ya, belum tahu nih strateginya bagaimana, nah itu mungkin saja sampai dewasa. Jadi kayak, oh harusnya kamu kuat nih, dikasih jadwal penuh gitu, udahlah nggak apa-apa gitu kan, supaya kamu sukses gitu. Padahal misalnya anak itu butuh main, anak itu butuh free play gitu, untuk bermain bebas bersama dengan teman. Nah itu, jadi tergantung ya. Tergantung dari kondisi si anak sendiri ya, dan faktor lingkungan sekitarnya juga mungkin yang mendukung. Oke, Miss, sebelum lanjut ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, kita baca terlebih dahulu. Dari @Sinta Wahyuni, anak saya ini dulunya periang, tapi karena pernah dinakalin sama temennya, akhirnya dia nggak mau main keluar rumah lagi. Saya takut dia bosen dan malah bisa stres karena cuma main sendirian ya dalam rumah gitu ya. Terus harus gimana nih? Gimana nih Bu Sinta? Gimana nih Miss? Yang pertama saya mau tanya, anaknya dulu usianya berapa gitu ya. Misalnya memang anaknya sudah mengerti gitu ya, usianya usia SD, pokoknya usia-usia yang memang kita sudah paham, kita bisa memvalidasi emosinya gitu. Nakal nih gitu. Nah, untuk anak-anak sendiri, nakal itu kan jangan memakai pikiran kita sebagai orang dewasa nih. Nakalnya versi dewasa ya. Iya gitu, nakalnya apa? Nature-nya anak-anak betul, mungkin. nah kita mesti tanyakan gitu, nakal itu apa sih yang dilakukan gitu. Nah nanti dia jelaskan, oke jadi kamu merasa sedih ya. Jadi sebenarnya kalau buat sama anak-anak itu, kita tuh kebanyakan untuk mirroring. Jadi jangan kita berikan nasihat, karena anak-anak itu kalau kita ngobrol panjang kali lebar ya, dia tuh sebetulnya cuman inget kata yang belakang atau kata yang paling depan. Oh gitu? Iya gitu, karena kan memang proses berpikirnya gitu ya. Nah jadi kita jadi kita lebih kepada mirroring. Oh kamu merasa sedih. Kamu merasa sedih ketika kamu dipukul, misalnya gitu. Nah ketika kita sudah jelaskan, yuk misalnya mainnya kemana nih? Main ke rumah atau misalnya main ke taman atau main hanya berdua. Yuk mama temenin gitu. Jadi sama anak-anak itu perlu adanya ketika dia merasa stres, yuk kita jalan sama-sama. Karena merasa aman dan tenang itu sebenarnya tidak hanya anak-anak ya, tapi kita pun sebenarnya orang dewasa ketika kita merasa aman, kita jadi berani untuk melangkah gitu. Nah buat anak-anak oke, oh temennya kayak gitu ya, oke. Nah namanya anak-anak kan memang suka berantem gitu ya, tapi berantemnya anak-anak gitu, lalu kita langsung dampingi gitu ya, kita langsung oke yuk main sama mama bareng-bareng yuk sama temennya kayak gitu. Karena memang juga mesti dipahami ya nakalnya itu, makanya mesti jelas juga. Lalu juga kita mungkin kalau misalnya terjadi di sekolah atau terjadi memang dilihat sama dengan orang dewasa, kita mesti tanya apa sih gitu ya, supaya karena kan sekarang juga ada bullying gitu ya, perundungan. Nah itu juga jangan kita sepelekan sih intinya, karena anak-anak itu gini, kalau kita orang dewasa kita bisa bilang kayaknya kamu lagi sedih ya? Enggak kok, saya lagi bahagia. Bisa ya manipulasi emosi gitu ya. Kalau anak jujur ya. Kalau anak tuh jujur, kalau emang dia memang merasa sedih, berarti apa yang sudah terjadi itu memang membuat hatinya sedih. Nah kita bisa validasi emosinya, lalu kita tanyakan kepada anak, lalu kita temani anak gitu.
Oke, berarti harus menemani anak, harus menggali informasi dari si anak. Tapi baiknya itu kayak kita menginterogasi atau lebih ke ngobrol sebenarnya? Ngobrol. Ngobrol ya. Ngobrol gitu. Supaya mereka juga tidak merasa terpojokkan gitu kali ya Miss ya. Betul. Oke, nah di titik mana sih kita sebagai orang tua harus kayak ini bisa kita tangani sendiri atau ini kayaknya harus ke ahlinya nih, ke psikolog seperti untuk kemudian mengetahui apa yang terjadi sama si anak gitu. Nah biasanya pengalaman saya di klinik gitu ya Mas Raden, orang tua yang sudah ke psikolog artinya memang dia sudah punya nih cara pola pengasuhan atau cara menangani anak itu A sampai E. Nah ini semua sudah dilakukan tapi hasilnya tuh tidak memuaskan gitu atau perubahan yang terjadi sama anak itu tidak sesuai dengan yang diharapkan. Nah akhirnya itu membutuhkan bantuan profesional biasa seperti itu gitu. Jadi biasanya kapan dia harus ke psikolog itu jika apabila memang stres yang dimiliki anak itu tidak sesuai dengan milestone perkembangan. Jadi akibat stres itu ada kemunduran perkembangan. Lalu juga mengganggu kehidupan sehari-hari anak gitu. Jadi misalnya jadi mogok sekolah, terus jadi ada problem dalam tidur gitu ya. Nah seperti itu. Jadi apabila sudah mengganggu, terus membahayakan diri sendiri, membahayakan orang lain. Nah biasanya itu memang tanda-tanda yang harus nih dibawa untuk pergi ke profesional untuk mendapatkan bantuan lebih lanjut. Gitu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Bu Sinta yang tadi, yang kemudian ini harus diajak ngobrol dulu gitu ya anaknya. Betul. Untuk kemudian tahu apa yang terjadi sama si anak dan kalaupun harus akhirnya tadi dijelaskan oleh Miss Jessica ya ketemu sama psikolog untuk ngobrol sama psikolog ya supaya orang tua juga kadang-kadang kan orang tua masih banyak PR-nya nih Miss untuk kayak si anak kondisinya pun nggak ngerti, yang tahu cuman ya nyari duit aja gitu. Sementara anak-anak ini tumbuh dengan sendirinya kan seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjawab pertanyaan Bu Sinta ya Bu, terima kasih. Nah kalau kita sebagai orang tua gitu, apa sih yang harus kita lakukan untuk menghilangkan atau setidaknya meminimalkan lah risiko terjadinya stres pada anak Miss? Oke, untuk kita meminimalkan terjadi stres pada anak gitu ya, kita harus punya strateginya dong. Nah, berarti. Ini Ya juga dong. PR nih kayaknya untuk orang tua. Betul. Tapi sebetulnya ya kalau maksudnya bilang kita PR buat orang tua, karena saya tuh punya, saya pernah baca satu artikel, di artikel itu mengatakan gini, kalau kita mendidik anak, artinya kita mendidik diri sendiri juga. Oh, Gitu. Jadi ketika kita ketika kita memiliki anak memang kita harus sadar ya ada tanggung jawab baru gitu ya. Dan untuk strateginya itu ada namanya problem focus coping dan emotion focus coping gitu. Nah, jadi ini strategi untuk kita ketika stres bagaimana nih caranya untuk meminimalkan stres pada anak gitu ya. Jadi untuk emotion focus coping itu adalah suatu hal yang berfokus pada emosi gitu. Jadi kita ajarkan apabila anak stres nih, kita fokus nih untuk mereduksi stresnya gitu kan. Nah, caranya misalnya kita yoga gitu ya, bernafas dalam gitu. Dan sekarang bahkan ada salah satu aplikasi gitu ya, intinya dia mengajarkan untuk square breathing. Jadi dia itu bernafasnya itu dia ada kotak gitu, nah dia ikutin, nanti ada hold, terus nanti misalnya ada apa, nah itu nanti ada tandanya, nah anak itu cuma melihat dan mengikuti nafas supaya dia menjadi lebih rileks gitu. Nah lalu selain itu bermain bubble gitu, merobek kertas, jadi aktivitas-aktivitas yang memang itu aman gitu ya, tapi mengeluarkan stres pada diri gitu ya, misalnya untuk mengekep untuk bantal gitu ya, memeluk bantal, terus atau misalnya dia nonjok-nonjok kasur, jadi memang dia mengeluarkan energinya tapi dengan secara positif. Mengeluarkan emosinya gitu tapi secara positif. Betul. Nah yang kedua adalah problem focus coping. Nah kalau problem focus coping kan kita penuhi gitu ya strateginya, tapi secara kita gimana nih gitu ya, secara perilaku apa yang harus kita lakukan. Nah biasanya untuk orang tua gitu ya, kita berikan jadwal gitu, kita berikan rutinitas, kita berikan kita buat kesepakatan pada anak gitu. Misalnya tadi gitu ya, ketika masa pandemi kan kita jadi sering memakai gawai gitu, karena itu ketika anak gak bisa bermain dengan teman-temannya akhirnya hanya bermain nih full di gawainya gitu kan. Nah kita bisa buat kesepakatan nih, karena ketika diambil anak jadi stres gitu, aduh saya harus main apa lagi nih mami gitu, saya bosan gitu kan. Nah kita buat kesepakatan, kita buatin jadwal. Nah misalnya anaknya sudah kayak usia 7 tahun ke atas gitu ya, nah kita sama-sama bareng-bareng buat jadwalnya. Kamu sekolah dari jam segini ya. Oh berarti anak dilibatkan ya? Perlu, betul. Jadi kalau misalnya memang anak-anaknya
anaknya itu masih usia dini gitu ya, kita mungkin banyak peran orang tua, tapi memang di ketika 7 tahun ke atas gitu ya, kita sama-sama gitu ya. Jadi ada peran orang tua, tapi anak juga diikut sertakan. Jadi anak itu merasa bahwa ini tuh tidak hanya aturan yang diberikan dari orang tua, tanggung jawab pribadi. Betul, tapi saya juga menyepakati nih, misalnya oke, kamu ininya main gamesnya misalnya hanya 1 jam, oke, tapi gimana nih cara tahu supaya 1 jam gitu ya? Karena kadang kan anak-anak, oh tadi kan saya cuma 5 menit nih, mami kurang 5 menit lagi. Nah misalnya oke, kita pakai timer ya. Jadi kita kamu lihat ya, oke ini 1 jam kan kayak alarm ya, misalnya kita pakai alarm, nanti ketika ini bunyi gitu ya, kamu langsung inisiatif untuk memberikan gadgetnya itu pada mami. Nah jadi kan ketika dia sudah bunyi, dia punya kesadaran, oke saya udah janji nih. Nah itu kan sebenarnya mengajarkan anak juga tanggung jawab, integritas gitu ya. Nah oke, berarti tidak hanya dari sisi orang tua yang mengatur, jadi kesannya kok otoriter nih orang tua mungkin di pandangan anak-anaknya, akhirnya melibatkan si anak untuk mengatur jadwal sehingga ada tanggung jawab. Dia merasa punya hak dan tanggung jawab atas apa-apa yang dia lakukan gitu ya. Dan ini juga sebenarnya tidak hanya untuk ke stress management, tapi juga pola hidup kedepannya mungkin lebih mandiri seperti itu ya. Oke Miss, nanti di segmen terakhir mungkin kita akan bahas nih, kalau tadi fokus sama stresnya, kita fokus gimana nih sekarang cara membuat anak bahagia gitu ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sakti dan kita masih membahas tema kita hari ini, kenali stres pada anak, masih bersama dengan Miss Jessica Miranda, MPASI Psikolog. Miss, di segmen terakhir ini kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan supaya anak ini bahagia gitu ya. Kita lihat yang pertama. Bangun suasana positif. Nah ini juga PR untuk si orang tua gitu ya. Selain harus memahami kondisi psikologi si anak, juga harus membangun suasana positif. Dan tidak mudah pula ketika harus membangun suasana positif di masa pandemi seperti sekarang ini, di mana stresornya banyak. Gimana nih? Ya betul, penting banget ya untuk membangun suasana positif agar di rumah, apalagi sekarang kan melakukan sesuatu tuh bekerja dari rumah, sekolah dari rumah gitu. Jadi bagaimana menjadikan rumah itu tempat yang aman gitu. Nah salah satu untuk kita bisa membangun suasana yang positif adalah adanya komunikasi yang sehat gitu di dalam keluarga gitu ya. Jadi memang saling berkomunikasi, lalu juga untuk anak-anak gitu ya, karena sekolah dari rumah gitu ya, jadi bisa membuatkan jadwal special time gitu. Jadi tetap ada jadwal bermain dengan ayahnya, bermain dengan ibunya, dan bermain menjadi satu keluarga gitu. Karena apalagi kita nggak bisa keluar rumah gitu ya. Jadi ada salah satu contohnya gitu ya. Misalnya kita pengen nih gitu ya ke bioskop, tapi kan sekarang ini belum bisa gitu ya. Nah bagaimana kita membuat teater di dalam ruang tamu gitu ya. Kita pakaiin kain hitam, lalu misalnya gitu kita jadiin home theater gitu. Karena kan memang anak-anak itu imajinasi gitu kan. Nah jadi penting banget gitu. Nah ini menjadi PR orang tua lagi nih ya. Harus memutar otak seperti betul, itu ya. Harus kreatif. Harus kreatif supaya enggak yang 4L lo lagi iya, ini betul. Jadi akhirnya kayak jadi bosen. Tidak ya, harus kreatif gitu ya. Oke, supaya suasananya positif. Kita lanjut yang kedua, ungkapkan cinta. Nah ini kayaknya orang tua banyak yang kayaknya enggan ngomong cinta ke anak. Mama sayang adek deh gitu, papa sayang adek. Itu ternyata penting ya untuk si anak sendiri. Betul. Nah sebetulnya sebelum saya bahas bagaimana ke anak, sebenarnya mengungkapkan cinta itu ketika kita jadi orang tua itu banyak sekali kita mencontoh dari orang tua kita yang lebih dulu gitu. Nah jadi ketika kita gitu ya, misalnya dididik dengan orang tua juga yang tidak terbiasa untuk mengungkapkan cinta, maka kita nggak punya role model gitu. Iya, betul. Nah tapi ketika kita mulai gitu ya, ketika kita nggak punya role model pasti akan jauh lebih sulit gitu. Kok rasanya awkward banget ya untuk kita. Iya rasanya sulit banget gitu. Nah padahal mengungkapkan cinta itu penting gitu, apalagi anak-anak itu konkret. Nah untuk mengungkapkan cinta saya bisa kasih beberapa seperti bahasa kasih gitu ya. Ada 5 bahasa kasih. Misalnya kita memberikan pujian buat anak. Biasanya jadi tidak hanya kritikan ya. Ketika kok kayak kamu nilai segini, tapi kita ketika anak sudah berhasil kita puji gitu ya. Yang kita puji adalah usaha anak. Wah
PR kamu berhasil ya, selesai gitu misalnya. Lalu kita juga memberikan sentuhan fisik seperti pelukan gitu ya. Kita mencium anak misalnya untuk good night kiss gitu ya. Nah, tapi memang kalau untuk kesentuhan fisik ketika usianya 7 tahun ke atas, kita mesti tanya, kamu mau nggak sih mama cium gitu ya, karena nanti berkaitan juga sama sex education gitu ya. Lalu juga kita memberikan hadiah gitu, gitu ya, kita memberikan waktu yang berkualitas buat anak gitu. Nah, itu cara kita mengungkapkan cinta. Jadi sebenarnya ada banyak hal ya, tapi memang itu sebenarnya penting untuk anak-anak supaya merasa dicintai, merasa berharga ketika memang berada di dalam rumah, karena itu fondasi ya. Fondasinya betul. Berarti mengungkapkan cinta ini tidak hanya selalu yang verbal ya, tapi non verbal seperti sentuhan fisik atau hadiah dan tadi melayani juga loh salah satu mengungkapkan cinta. Juga. Misalnya, oh kayaknya kamu baru pulang sekolah, mama ambilin minum dulu ya. Misalnya sambil kamu untuk buka baju dan lain sebagainya, nih kamu minum air putih dulu nih supaya rileks. Nah, itu juga salah satu. Simple tapi ngena gitu Betul. ya. Oke, lanjut kita ketiga. Biarkan bermain dan bereksplorasi. Ini nature-nya anak untuk bermain dan bereksplorasi, gimana nih? Ya, dan sebetulnya bermain itu tidak hanya nature-nya anak, Mas Raden gitu. Tapi sebetulnya kita sebagai orang dewasa pasti juga senang main kan, gitu ya. Senang bermain, dan sebetulnya bermain itu apa sih gitu ya? Bermain itu adalah kita melakukan sesuatu tapi tanpa tujuan. Karena di dalam kehidupan kita sebenarnya udah banyak ya tanggung jawab. Udah banyak nge-set goals ya. Betul, dan ada tuntutan-tuntutan yang harus kita kerjakan dari masyarakat, dari sekolah misalnya gitu ya untuk anak-anak. Dan bermain itu makanya hal yang penting gitu, karena ada joy, ada sukacita yang kita rasakan gitu ya. Ada kebahagiaan yang kita rasakan karena enjoy aja kita main gitu, bukan permasalahan menang atau kalah, tapi kok rasa ada kebersamaan dan ada rasa bereksplorasi. Nah, namanya bereksplorasi kan kita nggak ada tuntutan ya, maksudnya kayak kita gambar, aduh nih salah nih gambar gunungnya, ini harusnya begini. Nah, ya udah kita keluarkan aja gitu, apa sih jadi inspiratif kita, dan itu, dan bermain itu bahkan membuat anak menjadi kreatif loh Mas Raden. Iya, betul. Karena nggak ada aturan kan, jadi dia bisa mengeluarkan, oh caranya begini nih. Berimajinasi gitu Betul. ya. Oke, next. Bangun motivasi anak. Betul. Nah, bangun motivasi anak itu adalah salah satunya dengan cara apalagi belajar di rumah gitu ya, kita menghargai setiap proses anak gitu ya. Kita memberikan dukungan gitu kepada anak dengan hal-hal yang harus dia lakukan gitu. Karena memang gitu ya, untuk membangun motivasi anak gitu ya. Karena di kala pandemi itu tidak hanya kita sebagai orang dewasa, kita yang bekerja untuk mengalami adaptasi dan sosialisasi terus-menerus, tapi juga anak juga sedang beradaptasi. Jadi penting sekali ya. Penting sekali ya. Oke, terakhir Miss, singkat aja nih. Terakhir. Dengarkan suaranya. Gimana nih? Harus ada apa ya, aktif si anaknya atau gimana? Betul. Jadi kita dengarkan suara anak itu, terkadang kita mendengarkan seseorang itu untuk menjawab dia. Misalnya Mas Raden lagi ngomong nih, saya tuh sebenarnya di otak saya udah berpikir, saya ini harus jawab apa nih, misalnya gitu ya, atau ketika berbicara sama seseorang. Nah, seharusnya ketika kita mendengar suaranya, ketika anak berbicara, yuk kita sama-sama pahami sebetulnya dari kata-kata yang keluarkan, dari kata-kata yang si anak keluarkan ada emosi apa sih gitu. Karena kan sebetulnya kalau kita hanya dengar kata-katanya, kadang ada maksud sebetulnya, tujuan si anak itu memberitahukan kepada orang tuanya. Nah, itu jadi bukan hanya pada fokus pemberi pesan, tapi juga penerima pesan. Berarti orang tua memang harus ekstra untuk memahami si anak ya. Baik, terima kasih Miss Jessica hari ini sudah hadir di Bincang Sehati. Doakan semoga pandemi ini segera usai dan kita semua bahagia gitu ya. Sehat-sehat terus Miss, dan salam untuk keluarga di rumah. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000, atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincang-sehati.tv. Saya Raden Madlias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.